Kesan saya selama belajar bab 2 mengenai berita inovasi yang menghibur ialah sangat menyenangkan. Dan juga saya menjadi tahu banyak hal. Salah satunya ialah bagaimana cara menyajikan berita yang tidak terlihat terlalu kaku dan juga menghibur bagi para penonton. Hal yang saya minati dalam pembelajaran bab 2 ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur adik Simba pada suatu teks berita. Dan hal yang kurang saya kuasai ialah bagaimana cara mengidentifikasi struktur pada teks berita, terutama dalam mengidentifikasi leher dan tubuh berita. Hal yang akan saya lakukan agar saya dapat menguasai hal tersebut ialah dengan cara melihat video-video atau tutor-tutor pembelajaran dari internet dan juga meminta teman sebaya untuk mengajarkan saya bagaimana cara mengidentifikasi struktur pada teks berita, dan yang terakhir mengambil contoh-contoh teks berita pada internet dan berlatih agar saya dapat menguasai hal tersebut. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya ketika mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia pada bab 2, yaitu dengan judul Menyajikan Berita Inovatif yang Menarik. Pada bab ini saya sangat senang dan bersemangat karena dapat mempelajari hal-hal yang baru. Karena jika diingat sebelumnya, saya hanya mempelajari bagaimana cara menganalisis berita yang sesuai dengan unsur-unsur 5W1H. Maka pada bagian ini saya merasa tertantang untuk mencoba hal baru karena diajak bagaimana cara menyampaikan berita yang baik dan benar. Pada bab ini, saya sangat tertarik pada bagian menyampaikan berita lewat video vlog. Karena pada bagian ini, saya mempelajari banyak hal, yaitu pada saat ketika saya menyampaikan berita harus sesuai dengan 5W1H, dan ketika saya menyampaikan dan menyajikan dokumentasi sehingga dapat membuktikan fakta yang terdapat pada berita saya, dan juga saya mempelajari bagaimana cara mengedit agar berita saya dapat menarik penonton untuk menyimak informasi dari berita saya. Nah, pada bagian ini saya juga memiliki kelemahan, yaitu terletak pada cara saya membedakan leher dan tubuh berita. Dan saya sudah memiliki langkah-langkah bagaimana cara saya dapat membedakannya. Yang pertama, saya akan mulai banyak mencari berita-berita dan mulai mempelajari banyak-banyak berita sehingga saya dapat mengkaji berita tersebut dan dapat membedakannya mana yang merupakan leher dan tubuh berita. Kemudian juga saya akan berusaha untuk konsultasi kepada guru mapel saya terkait dengan kelemahan saya ini sehingga saya dapat mempelajarinya lebih giat lagi. Nah, jika dibandingkan dengan bab sebelumnya yang dikerjakan secara berkelompok, pada bagian bab ini saya dituntut untuk mengerjakan secara pribadi. Dan sejujurnya saya lebih nyaman bekerja secara pribadi karena saya dapat mengembangkan pendapat dan pemikiran saya sehingga dapat bisa melengkapi hasil dari jawaban saya. Karena itu saya lebih nyaman bekerja secara pribadi. Setelah belajar bahasa Indonesia, khususnya di bab 2, menyajikan berita inovasi yang menghibur, saya merasa senang sekali dikarenakan setelah belajar di bab ini, saya lebih mengetahui apa itu pengertian dari berita, struktur berita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan berita. Yang paling saya minati setelah belajar di bab 2 ini adalah membuat vlog. Saya senang sekali dikarenakan saya diajarkan bagaimana cara membuat vlog yang baik dan benar, serta menambah kreativitas di luar jam sekolah. Setelah belajar bab 2 ini juga, saya ingin mengetahui bagaimana cara menganalisis sebuah teks berita dengan baik dan benar, serta bagaimana cara membedakan kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selama proses pembelajaran ini juga, saya lebih suka belajar mandiri dibandingkan belajar berkelompok. Alasannya, menurut saya, belajar mandiri lebih membuat saya bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan tidak bergantung kepada teman-teman yang lain. Perasaan saya
selama belajar bab 2 dengan judul menyajikan berita inovasi yang menghibur, tentunya saya merasa sangat senang dan bahagia. Saya merasa antusias dan terinspirasi dalam menggali wawasan baru, serta dalam pembelajaran ini saya dapat belajar bagaimana menyajikan teks berita dengan baik. Ini memberikan pengalaman belajar menyenangkan dan mendalam. Bagian yang paling saya minati dalam materi bab 2 tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur yaitu pembuatan vlog. Bagian yang perlu saya pelajari ulang yaitu bagian leher berita, tubuh berita, dan ekor berita. Karena saya mengalami kesulitan dalam membedakan di antara langkah-langkah yang saya lakukan supaya dapat membedakan antara leher berita, tubuh berita, dan ekor berita dengan cara meningkatkan kemampuan saya dalam membedakan antara leher berita, tubuh berita, dan ekor berita. Saya akan mengambil berita dari internet dan secara sistematis menganalisis setiap bagian. Saya juga berkomitmen untuk memperdalam pemahaman saya dengan belajar lebih serius. Saya lebih suka belajar dalam kelompok karena hal ini memungkinkan saya untuk berbagi ide, memperoleh berbagai sudut pandang, dan memahami materi dengan lebih baik melalui diskusi dan kolaborasi. Kesan saya selama belajar bab 2 ini, yang pertama saya memahami lebih lanjut mengenai apa itu berita, apa struktur berita, dan bagaimana cara menyampaikan berita. Yang kedua, saya mengalami kesulitan dalam hal menyampaikan berita melalui vlog. Saat mempelajari bab 2 tentang berita inovasi yang menghibur, saya merasa sangat tertarik dan terinspirasi. Karena berita inovasi semacam ini benar-benar memperlihatkan kreativitas manusia dalam merancang solusi yang mengagumkan. Saya juga merasa senang karena berita ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga hiburan yang membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk terus mengeksplorasi inovasi dan teknologi baru. Kesan saya selama belajar bab 2 ini mengenai menyajikan berita inovasi yang menghibur adalah saya merasa sangat menyenangkan. Dan saya juga menjadi mengetahui banyak hal, yaitu salah satunya adalah mencari unsur adik Simba yang berada dalam sebuah teks berita. Dan saya juga menjadi memiliki pengalaman dalam hal membuat proyek vlog berita. Adapun hal yang masih kurang saya pahami adalah cara mengidentifikasi struktur teks berita seperti kepala berita, leher berita, badan berita, dan akar berita. Dan yang akan saya lakukan agar saya mengetahui caranya adalah dengan cara lebih banyak berlatih dan mencari referensi di segala platform online maupun offline. Dan juga saya merasa lebih nyaman dalam belajar individu, karena di dalam proses pembelajaran individu dapat membuat semua siswa mengerjakan tugas tanpa ada yang terkecuali atau tidak aktif dalam mengerjakan.